Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Hasunah yang berbahagia dimanapun berada, kita berdoa terus pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita perlindungan, membimbing kita, memberikan kita pengarahan. Masing-masing di antara kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah mempunyai keluarga, semoga Allah memberikan kita pertolongan agar keharmonisan rumah tangga muslim ini senantiasa diarahkan dan terwujud di tengah-tengah keluarga kita semua. Renungan kita hari ini berhubungan dengan bagaimana kita merawat keharmonisan rumah tangga. Sahabat Hasunah yang berbahagia rahimakumullah, Al-Quran menyebutkan bahwa rumah tangga itu sebagai sebuah nikmat yang sangat agung. Pernikahan merupakan kunci kesuksesan mencetak generasi muda umat Islam. Setidaknya ada 3 hal penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang dikabarkan oleh Al-Quran kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang pertama adalah bahwa hendaknya kita ini selalu melihat pasangan sebagai seorang sahabat dalam menjalani perjalanan hidup yang setara. Maka dalam hal kewajiban dan hak tentu suami dan istri memiliki peran yang berbeda. Akan tetapi setiap dari keduanya tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lainnya. Meskipun keduanya diciptakan oleh Allah, keduanya hadir dengan kemampuan dan potensi yang sudah diberikan oleh Allah agar irama dan biduk rumah tangganya bisa terjaga dengan baik. Maka kemudian dalam surat An-Nisa yang tadi saya bacakan, Allah berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan padanya Allah menciptakan istri-istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan asma Allah kamu saling meminta satu sama lainnya, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Kesetaraan antara suami istri ini digambarkan lebih jauh oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Makna ayat suami istri adalah pakaian bagi pasangannya. Ini Muhammad Sayyid At-Tantawi dalam Tafsir Al-Wasit menyatakan ayat ini merupakan sebuah gambaran yang paling sempurna dalam menjelaskan hubungan suami istri yang tidak dapat dipisahkan dalam kasih sayang. Seolah-olah masing-masing adalah menjadi pakaian satu dengan yang lainnya. Inilah bentuk kesetaraan di dalam rumah tangga kita. Tidak ada yang merasa paling, tidak ada terbangun rasa egoisme, berebut mengaku salah. Ini menjadi keutamaan, menjadi seorang motivator bukan provokator. Ini menjadi salah satu motivasi hidup berumah tangga, menjadi problem solver bukan problem maker. Ini merupakan sebuah bentuk perasaan cinta kita kepada pasangan supaya stabilitas rumah tangga kita bisa terjaga dengan baik. Maka yang kedua
adalah selalu menambah semangat beribadah kepada Allah. Pasangan itu hendaknya bisa menjadi daya dorong untuk semangat ibadah kita kepada Allah. Allah lah yang memantapkan hati suami istri untuk saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan rumah tangga. Karena Allah yang bisa membolak-balikkan hati pasangan-pasangan kita, muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikkan hati. Maka inilah bahwa mudah-mudahan kita betul-betul diberikan oleh Allah bagaimana keharmonisan rumah tangga kita ini bisa kita wujudkan. Kita jadikan pasangan kita, suami dan istri ini untuk menjadi daya dorong, menambah prestasi ibadah, menyemangati ibadah, saling memperkuat, saling melengkapi. Inilah yang kemudian insya Allah akan mampu mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga, kita perhatikan betul di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Adalah keharmonisan itu akan terwujud dengan berdoa, dengan doa. Berdoa agar Allah menjadikan pasangan-pasangan kita itu menjadi penyejuk hatinya. Keluarga kita menjadi penyejuk hatinya. Maka sebaik-baik kalian, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Baihaqi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ini kalau untuk suami. Suaminya lemah lembut, suaminya sangat bijak, ya, suaminya bisa menjadi orang yang mengayomi istrinya. Maka pantas kalau Nabi menyampaikan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Bukan menjadi suami yang pemarah, suami yang kemudian tegelan dengan istri, tetapi dibangun perasaan cinta itu, hendaklah kita menjadi sebaik-baik suami, yaitu yang paling baik kepada istrinya. Kemudian yang keempat, yang menjadikan keharmonisan rumah tangga kita muncul ini, senantiasa berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Keharmonisan dalam rumah tangga ini akan semakin mudah diwujudkan jika pasangan suami istri ini menjadikan aturan Islam, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai koridor dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga kita. Dalam surat Al-Kahfi ayat 10 Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa doa Ashabul Kahfi itu? Ya Allah, berikan kami rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Demikianlah sahabat Hasunah yang berbahagia, yang sangat saya banggakan. Mudah-mudahan dengan sekelumit renungan bagaimana cara kita merawat keharmonisan rumah tangga ini dimudahkan bagi kita untuk mewujudkannya insya Allah. Semoga tetap sehat, sakinah dan qalbun salimnya muncul dalam tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.